Laporan analisis mendalam, Standar Audit 550, Revisi 2021, Pihak Berelasi. Judul Standar dan Nomor. Identifikasi formal, Standar Audit, SA, 550, Revisi 2021, Pihak Berelasi. Penerbit, Institut Akuntan Publik Indonesia, IAPI. Tanggal efektif, standar ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Konteks adopsi, SA 550, Revisi 2021, merupakan adopsi dari International Standards on Auditing, ISA, 550 yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board, IAAS. Penetapan tanggal efektif dan status adopsi ini memiliki implikasi penting. Pertama, tanggal efektif 1 Januari 2022 menandakan bahwa auditor tidak dapat lagi menerapkan versi standar yang lebih lama untuk audit periode tersebut dan sesudahnya, yang menuntut penyesuaian metodologi dan kepatuhan. Kedua, keselarasan dengan ISA 550 mengindikasikan bahwa praktik audit di Indonesia berjalan seiring dengan standar global. Hal ini memungkinkan auditor di Indonesia untuk memanfaatkan panduan, interpretasi, dan studi kasus dari yurisdiksi global sebagai sumber daya tambahan untuk memahami dan menerapkan standar ini secara efektif. Tujuan utama standar, ZW. Tujuan fundamental SA 550 adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang sistematis bagi auditor dalam memahami, mengidentifikasi, dan merespons risiko-risiko unik yang timbul dari hubungan dan transaksi pihak berelasi. Masalah inti yang ingin dipecahkan oleh standar ini adalah potensi distorsi realitas ekonomi dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh asimetri informasi dan konflik kepentingan yang melekat dalam transaksi antar pihak yang tidak independen. Untuk mencapai hal tersebut, standar ini menetapkan tujuan ganda yang harus dicapai oleh auditor. Tujuan universal, terlepas dari kerangka pelaporan keuangan, bahkan jika kerangka pelaporan keuangan yang berlaku tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit ketentuan mengenai pihak berelasi, auditor tetap harus memperoleh pemahaman yang memadai mengenai hubungan dan transaksi tersebut. Pemahaman ini bertujuan agar auditor dapat mengidentifikasi faktor-faktor risiko kecurangan, fraud risk factors, yang mungkin timbul. Menyimpulkan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah mencapai penyajian wajar, fair presentation, atau tidak menyesatkan, not misleading. Tujuan spesifik, jika kerangka pelaporan keuangan mengatur ketika kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, seperti pernyataan standar akuntansi keuangan PSA 7 di Indonesia, menetapkan ketentuan spesifik, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk memastikan bahwa hubungan dan transaksi pihak berelasi telah diidentifikasi, dicatat, dan diungkapkan secara memadai sesuai dengan ketentuan kerangka tersebut. Pendekatan tujuan ganda ini menunjukkan bahwa tanggung jawab auditor melampaui sekadar kepatuhan formal. Standar ini bersifat proaktif, menuntut auditor untuk tidak hanya memverifikasi apa yang telah diungkapkan manajemen, tetapi juga secara aktif mencari dan memahami keseluruhan lanskap hubungan berelasi untuk menilai dampaknya terhadap integritas laporan keuangan, termasuk potensi manipulasi dan kecurangan. Ruang lingkup SA 550 berlaku untuk seluruh audit atas laporan keuangan dan secara spesifik mengatur tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan hubungan dan transaksi pihak berelasi. Standar ini bukanlah dokumen yang berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai standar perluasan yang memberikan arahan spesifik tentang bagaimana standar-standar audit fundamental lainnya harus diterapkan dalam konteks pihak berelasi. Secara eksplisit, SA 550 memperluas dan mengarahkan penerapan 3 standar audit inti berikut. SA 315, Revisi 2021,
pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. SA 550 memberikan panduan tentang cara mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material yang spesifik timbul dari hubungan dan transaksi pihak berelasi. SA 330, Revisi 2021, Respons Auditor terhadap risiko yang telah dinilai. SA 550 mengarahkan auditor tentang cara merancang dan melaksanakan prosedur audit lanjutan yang efektif untuk merespons risiko-risiko terkait pihak berelasi yang telah diidentifikasi. SA 240, Revisi 2021, Tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan. SA 550 menekankan bahwa hubungan pihak berelasi dapat menyediakan peluang dan insentif yang lebih besar untuk terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai hubungan ini menjadi krusial dalam evaluasi risiko kecurangan. Cara terbaik untuk memahami ruang lingkup SA 550 adalah dengan melihatnya sebagai lensa atau modul spesialis yang harus digunakan auditor saat menerapkan SA 315, 330, dan 240. Tanpa lensa SA 550, prosedur penilaian risiko atau respons auditor mungkin bersifat terlalu umum dan gagal menangkap nuansa risiko yang lebih tinggi yang melekat pada transaksi pihak berelasi. Tidak ada pengecualian penting dalam penerapannya. Standar ini berlaku universal, meskipun kedalaman prosedur akan bervariasi tergantung pada ukuran dan kompleksitas entitas yang diaudit. Definisi kunci. SA 550 mendefinisikan dua istilah krusial yang menjadi landasan bagi seluruh ketentuannya. Transaksi wajar, arm's length transaction didefinisikan sebagai suatu transaksi yang dilaksanakan berdasarkan syarat dan kondisi antara seorang pembeli yang bersedia dan seorang penjual yang bersedia yang tidak memiliki hubungan dan yang bertindak secara independen satu dengan lainnya, serta berusaha untuk mewujudkan kepentingan terbaik mereka masing-masing. Krusialitas definisi. Definisi ini berfungsi sebagai benchmark atau tolok ukur fundamental. Auditor menggunakan konsep ini untuk mengevaluasi apakah suatu transaksi pihak berelasi mungkin telah direkayasa untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada salah satu pihak, yang berpotensi mendistorsi kinerja dan posisi keuangan entitas. Fokus evaluasi tidak hanya terbatas pada harga, tetapi mencakup keseluruhan syarat dan kondisi transaksi, seperti syarat pembayaran, jaminan, dan kewajiban lainnya. Pihak berelasi, related party standar ini menggunakan pendekatan definisi dua cabang untuk memastikan cakupan yang komprehensif. Definisi primer. Pertama, istilah ini mengacu pada definisi yang sudah ada dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia. Ini adalah PSA 7. Ini menjadi titik awal bagi auditor dalam mengidentifikasi pihak berelasi. Definisi sekunder. Jaring pengaman, jika kerangka pelaporan keuangan yang berlaku memiliki definisi yang minimal atau terlalu sempit, SA 550 menyediakan definisinya sendiri yang lebih luas. Definisi ini mencakup pihak-pihak yang memiliki pengendalian atau pengaruh signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, entitas yang berada di bawah pengendalian bersama, dan entitas lain yang terkait melalui kepemilikan atau manajemen kunci bersama. Struktur definisi ganda ini sangat penting karena menanamkan prinsip skeptisisme profesional. Auditor tidak bisa hanya menerima daftar pihak berelasi yang disiapkan manajemen berdasarkan definisi akuntansi yang kaku. Standar ini menuntut auditor untuk menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang, secara substansi, memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh signifikan, meskipun mungkin tidak secara teknis memenuhi definisi dalam PSA. Ini adalah jaring pengaman konseptual untuk mencegah adanya hubungan berpengaruh yang tidak terungkap. Prinsip dan konsep fundamental. SA 550 dibangun di atas beberapa prinsip fundamental yang membentuk cara pandang auditor terhadap area audit ini. Asumsi risiko yang lebih tinggi. Prinsip dasarnya adalah,
meskipun banyak transaksi pihak berelasi merupakan bagian normal dari bisnis, sifat hubungan itu sendiri secara inheren menciptakan potensi risiko kesalahan penyajian material yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya independensi antara para pihak. Faktor-faktor pemicu risiko ini antara lain struktur hubungan dan kepemilikan yang kompleks dan seringkali sengaja dibuat tidak transparan. Potensi sistem informasi akuntansi yang tidak efektif dalam mengidentifikasi dan meringkas transaksi-transaksi ini secara akurat. Transaksi yang seringkali tidak dilaksanakan berdasarkan syarat dan kondisi pasar yang wajar, bukan arm's length. Skeptisisme profesional yang ditingkatkan, SA200 mewajibkan skeptisisme profesional dalam semua audit. Namun, SA550 secara eksplisit menyatakan bahwa sikap ini menjadi, terutama penting, dalam konteks pihak berelasi. Penekanan ini muncul karena hubungan pihak berelasi menyediakan peluang yang jauh lebih besar untuk terjadinya kolusi, penyembunyian fakta, atau manipulasi oleh manajemen, tindakan yang jauh lebih sulit dilakukan dengan pihak ketiga yang independen. Keterbatasan inheren yang lebih besar, setiap audit memiliki keterbatasan inheren, yaitu risiko bahwa beberapa salah saji material mungkin tidak terdeteksi. Dalam konteks pihak berelasi, dampak keterbatasan ini menjadi lebih besar. Terdapat dua alasan utama untuk ini. 1. Manajemen itu sendiri mungkin tidak menyadari keberadaan semua hubungan dan transaksi pihak berelasi, terutama dalam struktur grup yang kompleks. 2. Hubungan ini secara inheren menciptakan lingkungan yang kondusif bagi manajemen untuk melakukan kolusi atau manipulasi demi menyembunyikan transaksi tertentu. Prinsip-prinsip ini secara efektif mengubah pola pikir auditor dari percaya tapi verifikasi menjadi tidak percaya sampai terverifikasi secara independen. Karena hubungan berelasi, penyebab, secara fundamental merusak asumsi independensi yang mendasari banyak bukti audit, maka tingkat kewaspadaan dan skeptisisme auditor, efek, harus ditingkatkan secara proporsional. Ketentuan utama, persyaratan wajib Z, what, and how. Bagian ini merinci serangkaian tindakan wajib yang harus dilakukan oleh auditor, yang membentuk sebuah rantai investigasi dari awal hingga akhir proses audit. Prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait, paragraf November 17. Diskusi tim perikatan. Auditor harus mengadakan diskusi di antara tim perikatan yang secara spesifik membahas kerentanan laporan keuangan terhadap kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh hubungan dan transaksi pihak berelasi. Permintaan keterangan dari manajemen, auditor harus meminta keterangan secara langsung kepada manajemen mengenai a. Identitas semua pihak berelasi entitas, termasuk perubahan dari periode sebelumnya, b. Sifat hubungan antara entitas dan pihak-pihak tersebut, dan c. Apakah entitas melakukan transaksi dengan pihak-pihak ini, serta jenis dan tujuan dari transaksi tersebut. Memahami pengendalian entitas, auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk a. Mengidentifikasi, mencatat, dan mengungkapkan hubungan dan transaksi pihak berelasi, b. Memberikan otorisasi dan persetujuan atas transaksi signifikan dengan pihak berelasi, dan c. Memberikan otorisasi dan persetujuan atas transaksi signifikan di luar kegiatan bisnis normal. Kewaspadaan berkelanjutan, selama pelaksanaan audit, auditor harus tetap waspada, alert, saat menginspeksi berbagai catatan atau dokumen, contoh, konfirmasi bank, risalah rapat pemegang saham dan dewan komisaris, konfirmasi hukum, untuk setiap pengaturan atau informasi yang dapat mengindikasikan adanya hubungan atau transaksi pihak berelasi yang belum diidentifikasi atau diungkapkan oleh manajemen. Berbagi informasi tim, auditor harus membagikan informasi relevan yang diperoleh mengenai pihak berelasi entitas kepada anggota tim perikatan lainnya secara tepat waktu. Identifikasi dan penilaian risiko, paragraf 18-19.
Identifikasi risiko signifikan. Auditor harus memperlakukan transaksi pihak berelasi yang teridentifikasi signifikan dan berada di luar kegiatan bisnis normal entitas sebagai transaksi yang secara otomatis menimbulkan risiko signifikan, significant risk. Perlakuan otomatis ini memaksa auditor untuk memberikan perhatian audit yang jauh lebih mendalam. Pertimbangkan risiko kecurangan. Jika auditor mengidentifikasi adanya faktor risiko kecurangan, misalnya, keberadaan pihak berelasi yang memiliki pengaruh dominan terhadap entitas, auditor harus mempertimbangkan informasi tersebut saat mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material akibat kecurangan, sesuai dengan SA 240. Respons terhadap risiko, paragraf 2024. Jika pihak berelasi baru ditemukan, apabila auditor mengidentifikasi pihak berelasi atau transaksi signifikan pihak berelasi yang sebelumnya tidak diungkapkan oleh manajemen, auditor harus melakukan serangkaian tindakan eskalasi. A. Segera mengomunikasikan informasi tersebut kepada anggota tim lainnya. B. Meminta manajemen untuk mengidentifikasi semua transaksi dengan pihak yang baru ditemukan tersebut. C. Meminta keterangan mengapa pengendalian internal entitas gagal mendeteksi hal ini. D. Melaksanakan prosedur audit substantif yang tepat. E. Mempertimbangkan kembali risiko bahwa mungkin ada pihak berelasi lain yang belum terungkap. Dan F. Mengevaluasi implikasi terhadap audit jika tidak adanya pengungkapan tersebut tampak disengaja, sebagai indikasi kecurangan. Untuk transaksi signifikan di luar bisnis normal, untuk transaksi semacam ini, auditor harus A. Menginspeksi kontrak atau perjanjian yang mendasarinya. B. Mengevaluasi apakah alasan bisnis rasional dari transaksi tersebut logis atau justru mengindikasikan adanya pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan atau penyembunyian penyalahgunaan aset. Dan C. Memperoleh bukti audit bahwa transaksi tersebut telah diotorisasi dan disetujui secara semestinya. Menguji asersi, transaksi wajar, jika manajemen membuat asersi dalam laporan keuangan bahwa suatu transaksi pihak berelasi dilaksanakan dengan ketentuan yang setara dengan transaksi wajar, arm's length, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menguatkan asersi tersebut. Pengevaluasian, komunikasi, dan dokumentasi, paragraf 25-28. Evaluasi akuntansi dan pengungkapan. Dalam merumuskan opini audit, auditor harus mengevaluasi apakah hubungan dan transaksi pihak berelasi yang teridentifikasi telah dicatat dan diungkapkan secara tepat sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Representasi tertulis. Auditor harus memperoleh representasi tertulis dari manajemen, dan, jika relevan, dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang menyatakan bahwa mereka telah mengungkapkan kepada auditor identitas semua pihak berelasi dan semua transaksi terkait yang mereka ketahui. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. TCWG auditor harus mengomunikasikan hal-hal signifikan yang muncul selama audit sehubungan dengan pihak berelasi entitas kepada TCWG. Dokumentasi. Auditor harus mencantumkan dalam dokumentasi auditnya nama-nama pihak berelasi yang teridentifikasi dan sifat dari hubungan pihak berelasi tersebut. Materi penerapan dan penjelasan penting. Bagian, materi penerapan dan penjelasan lain, paragraf A1-A50, dalam standar ini berfungsi sebagai panduan praktis yang menerjemahkan ketentuan wajib menjadi tindakan audit yang konkret. Berikut adalah poin-poin paling signifikan. Indikator pengaruh dominan, A6, A29 auditor harus waspada terhadap situasi yang mengindikasikan adanya pengaruh dominan, yang merupakan red flag untuk risiko pengabaian pengendalian oleh manajemen. Indikatornya mencakup, pihak berelasi memiliki hak veto atas keputusan bisnis signifikan, transaksi-transaksi penting harus diserahkan kepada mereka untuk persetujuan akhir, atau hampir tidak ada perdebatan di tingkat manajemen atau dewan atas proposal bisnis yang diajukan oleh pihak berelasi tersebut.
Contoh dokumen untuk diinspeksi, A22 untuk mengidentifikasi pihak berelasi yang mungkin belum terungkap. Auditor disarankan untuk menginspeksi dokumen-dokumen di luar yang umum, seperti surat pemberitahuan tahunan, SPT, pajak penghasilan entitas, informasi yang diberikan kepada otoritas pengatur, daftar pemegang saham utama, pernyataan benturan kepentingan dari manajemen dan TCWG, kontrak signifikan yang dinegosiasikan ulang selama periode berjalan, dan laporan auditor internal. Contoh transaksi di luar kegiatan bisnis normal, A25 auditor harus memberikan perhatian khusus pada jenis transaksi berikut, transaksi ekuitas yang kompleks, seperti restrukturisasi korporat atau akuisisi, transaksi dengan entitas di yurisdiksi luar negeri dengan penegakan hukum yang lemah, penyediaan jasa atau penyewaan aset tanpa adanya kompensasi, transaksi penjualan dengan diskon atau retur yang luar biasa besar, dan transaksi dengan pengaturan yang rumit, contoh, penjualan dengan komitmen untuk membeli kembali. Mengevaluasi alasan bisnis, bisnis rasionale, A38, A39 saat mengevaluasi sebuah transaksi yang tidak biasa, auditor harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam, apakah transaksi ini terlalu kompleks? Apakah syarat perdagangannya tidak biasa, misalnya, suku bunga, jaminan, atau syarat pembayaran yang aneh? Apakah tidak ada alasan bisnis yang logis dan jelas di baliknya? Apakah manajemen terlihat lebih menekankan pada perlakuan akuntansi tertentu daripada substansi ekonomi dari transaksi tersebut? Cara membuktikan asersi, transaksi wajar, A42 A44 auditor tidak dapat hanya menerima klaim manajemen. Prosedur untuk menguji asersi ini dapat mencakup, membandingkan syarat dan ketentuan transaksi pihak berelasi dengan transaksi serupa yang identik atau sebanding dengan pihak ketiga yang tidak berelasi, melibatkan pakar eksternal, penilai, untuk menentukan nilai pasar, dan memverifikasi sumber data internal atau eksternal yang digunakan manajemen untuk mendukung asersinya. Komunikasi dengan TCWG, A50 hal-hal signifikan yang wajib dikomunikasikan kepada TCWG antara lain, kegagalan manajemen untuk mengungkapkan pihak berelasi atau transaksi signifikan, baik disengaja maupun tidak, identifikasi transaksi signifikan pihak berelasi yang belum diotorisasi dan disetujui secara semestinya, ketidaksepakatan dengan manajemen mengenai perlakuan akuntansi dan pengungkapan, serta kesulitan dalam mengidentifikasi pihak pengendali akhir entitas. Hubungan dengan standar audit lain. SA550 tidak beroperasi dalam ruang hampa, ia merupakan bagian integral dari ekosistem standar audit yang lebih besar. Interaksi ini paling baik dipahami sebagai alur kerja yang terintegrasi. Tabel, alur kerja terintegrasi SA550 dengan standar audit inti. Standar terkait. Peran dalam proses audit pihak berelasi. Bagaimana SA550 memperluas mengarahkan standar ini? SA315. Dasar, Foundation menyediakan kerangka umum untuk memahami entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, ROMM. Mengarahkan fokus, SA550 mewajibkan prosedur penilaian risiko yang spesifik, tanyakan tentang identitas pihak berelasi, PB, pahami pengendalian atas PB, DLL. Paragraf Desember 14. Ini adalah penerapan SA315 yang ditargetkan dan diperdalam. SA240. Lensa kecurangan, Fraudulence menetapkan tanggung jawab auditor untuk mengidentifikasi dan merespons risiko kecurangan. Menyoroti bahaya, SA550 secara eksplisit menyatakan bahwa pihak berelasi dapat menjadi sarana untuk melakukan kecurangan, paragraf 5. Ia mengarahkan auditor untuk secara aktif mencari faktor risiko kecurangan terkait PB, seperti pengaruh dominan, paragraf 19. SA330. Kerangka respons,
Responsive Framework menyediakan kerangka umum untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit lanjutan sebagai respons terhadap risiko yang telah dinilai, ROWM. Menyediakan prosedur spesifik, SA 550 menetapkan prosedur respons yang wajib dilakukan untuk risiko PB, seperti menginspeksi kontrak transaksi tidak biasa dan menguji asersi arm's length, paragraf 21-24. Ini adalah buku resep untuk merespons risiko yang diidentifikasi melalui SA 315 SA 240. SA 70705. Kesimpulan, konklusion mengatur bagaimana auditor merumuskan opini berdasarkan bukti yang diperoleh. Memberi masukan pada kesimpulan, pengevaluasian akhir dalam SA 550, paragraf 25, tentang apakah pengungkapan PB memadai dan tidak menyesatkan, secara langsung menjadi masukan bagi auditor dalam memutuskan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dan jenis opini apa yang akan diberikan. Tabel ini memvisualisasikan bagaimana SA 550 berfungsi sebagai penghubung kritis dalam alur kerja audit. Proses dimulai dengan kerangka umum SA 315, kemudian diperdalam dan difokuskan oleh SA 550 untuk area pihak berelasi, dipertajam dengan lensa kecurangan dari SA 240, direspons dengan prosedur spesifik yang diarahkan oleh SA 550 dan SA 330, dan akhirnya bermuara pada kesimpulan opini di bawah SA 70705. Implikasi praktis bagi auditor. Penerapan SA 550 membawa implikasi signifikan bagi pekerjaan auditor sehari-hari. Pergeseran pola pikir, auditor tidak bisa lagi bertindak pasif sebagai pemeriksa daftar pihak berelasi yang disajikan oleh manajemen. Mereka harus mengadopsi pola pikir sebagai investigator yang secara proaktif menggunakan berbagai prosedur untuk mencari hubungan dan transaksi yang mungkin tidak diungkapkan. Pentingnya perencanaan, mayoritas pekerjaan yang diamanatkan oleh SA 550 harus dilakukan pada tahap perencanaan audit. Mengidentifikasi pihak berelasi yang signifikan atau transaksi yang tidak biasa di akhir proses audit dapat menyebabkan pengerjaan ulang yang masif dan berpotensi menunda penyelesaian audit. Ini menekankan pentingnya diskusi tim yang mendalam dan permintaan keterangan dari manajemen di awal perikatan. Area yang memerlukan perhatian khusus, red flags auditor harus sangat waspada terhadap tanda-tanda bahaya berikut. Transaksi yang sangat rumit tanpa adanya alasan bisnis yang jelas dan logis. Transaksi yang dilakukan pada harga atau syarat yang secara signifikan lebih menguntungkan bagi pihak berelasi dibandingkan dengan pihak ketiga. Manajemen yang menunjukkan keengganan, memberikan jawaban yang mengelak, atau tidak konsisten saat ditanya tentang identitas atau transaksi pihak berelasi. Keterlibatan, penasihat, atau perantara, dalam transaksi besar yang hubungannya dengan manajemen atau pemilik tidak transparan. Pengabaian pengendalian internal yang biasanya diterapkan dengan ketat, khusus untuk transaksi yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Dokumentasi adalah pertahanan utama. Transaksi pihak berelasi yang tidak diungkapkan atau disalahgunakan adalah salah satu sumber paling umum dari kegagalan audit dan litigasi. Oleh karena itu, dokumentasi auditor yang cermat mengenai prosedur yang telah dilakukan, skeptisisme profesional yang diterapkan, bukti yang diperoleh, dan dasar kesimpulan yang dicapai menjadi pertahanan yang krusial. Secara fundamental, SA 550 meningkatkan risiko profesional bagi auditor. Sifat kualitatif dari risiko ini, potensi kecurangan dan kegagalan tata kelola, seringkali jauh lebih penting daripada materialitas kuantitatif dari transaksi itu sendiri, sehingga menuntut alokasi waktu dan sumber daya audit yang lebih besar. Contoh sederhana. Untuk mengilustrasikan dampak praktis dari SA 550, pertimbangkan skenario penjualan aset berikut. Skenario, PT Maju Jaya, sebuah perusahaan manufaktur, memutuskan untuk menjual salah satu gudang lamanya. Kasus A,
Transaksi wajar gudang tersebut dijual dengan harga Rp5 miliar kepada PT Properti Asing, sebuah perusahaan real estate yang tidak memiliki hubungan dengan PT Maju Jaya. Penjualan dilakukan setelah melalui proses penawaran terbuka yang diiklankan secara luas di media. Kasus B, transaksi pihak berelasi gudang tersebut dijual dengan harga Rp5 miliar kepada PT Investasi Keluarga, sebuah perusahaan investasi yang 90% sahamnya dimiliki oleh istri dari Direktur Utama PT Maju Jaya. Penjualan ini dilakukan melalui negosiasi langsung tanpa proses penawaran terbuka. Analisis menggunakan lensa SA550. Meskipun nilai transaksi dalam kedua kasus tersebut identik, Rp5 miliar, pendekatan audit yang diperlukan sangat berbeda. Penilaian risiko. Di kasus A, risiko kesalahan penyajian material relatif rendah. Fokus auditor adalah pada kewajaran harga Rp5 miliar dan kelengkapan dokumentasi penjualan. Di kasus B, risikonya secara inheren sangat tinggi. Pertanyaan audit tidak lagi hanya, apakah harganya Rp5 miliar, melainkan berubah menjadi serangkaian pertanyaan investigatif, apakah harga Rp5 miliar ini benar-benar harga pasar terbaik yang bisa didapat? Apakah ada syarat pembayaran yang terlalu lunak yang tidak akan diberikan kepada pihak ketiga? Apakah tujuan sebenarnya dari transaksi ini adalah untuk memindahkan aset perusahaan ke dalam kendali keluarga direktur dengan cara yang berpotensi merugikan pemegang saham minoritas? Prosedur audit yang diperlukan. Di kasus A, prosedur audit mungkin terbatas pada inspeksi dokumen penawaran, perjanjian jual-beli, dan membandingkan harga jual dengan penilaian independen yang mungkin sudah ada. Di kasus B, SA550 menuntut auditor untuk melakukan prosedur yang jauh lebih ekstensif. Identifikasi, mengonfirmasi dan mendokumentasikan bahwa PT Investasi Keluarga adalah pihak berelasi. Pahami alasan bisnis, menantang penjelasan manajemen, mengapa penjualan tidak dilakukan melalui proses penawaran terbuka untuk memastikan harga tertinggi. Apa alasan bisnis yang mendasari penjualan langsung ke entitas ini? Verifikasi otorisasi, memastikan penjualan ini tidak hanya disetujui oleh Direktur Utama, tetapi juga telah ditelaah dan disetujui oleh tingkat tata kelola yang lebih tinggi dan independen, seperti Dewan Komisaris atau Komite Audit. Evaluasi asersi, wajar, auditor tidak bisa hanya menerima harga Rp5 miliar. Auditor mungkin perlu mempertimbangkan untuk mendapatkan penilaian independen atas nama KAP untuk memastikan harga tersebut tidak ditetapkan terlalu rendah. Periksa pengungkapan, memastikan bahwa transaksi ini diungkapkan secara transparan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai transaksi pihak berelasi, dengan menjelaskan sifat hubungan, jumlah transaksi, dan saldo terkait. Contoh ini secara jelas menunjukkan esensi dari SA550, dua transaksi yang tampak identik di permukaan memerlukan tingkat skeptisisme dan serangkaian prosedur audit yang sama sekali berbeda, semata-mata karena identitas pihak lawan dalam transaksi tersebut. Ini membuktikan bahwa dalam audit pihak berelasi, pertanyaan, siapa, yang terlibat sama pentingnya dengan pertanyaan, apa, dan berapa banyak.